Sobat guys, ini adalah tugu proklamasi atau tugu kemerdekaan, di mana sekelompok pemuda tempat mempersiapkannya proklamasi. Ini adalah Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sampurasun, salam budaya. Masih bersama saya di channel ASG, Cintailah Budaya Indonesia. Sekarang sobat guys, saya berada di rumah sejarah Rengas Dengklok. Sejarah rumah Rengas Dengklok, di mana pada tahun 16 Agustus 1945 kelompok pemuda telah menculik Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke rumah ini untuk didesak agar mempercepat membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan diasingkan di rumah ini. Untuk lebih jelasnya, sobat guys itu ingin tahu dan ingin melihat-lihat di mana Bung Karno seharian di rumah ini dan Bung Hatta. Mari sobat guys, kita lihat ke dalam. Sobat guys, kita harus buka sepatu. Ini Bapak Chiao Kisyong adalah pemilik rumah ini, tempat di mana Bung Karno dititipkan di rumah ini. Ini altar. Bapak Chiao Kisyong adalah warga keturunan, tapi dia tetap cinta tanah air dan budaya Indonesia. Ini gambar-gambar Pak Karno. Nah, kita bisa baca di rumah Bapak Chiao Kisyong ini adalah pada tanggal 16 Agustus 1945 Bung Karno bersama Bung Hatta beserta para pemuda melapangkan sanubari membuka jendela hati dalam merumuskan naskah proklamasi tanah air dan bangsa Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ke segenap penjuru tanah air dan muka bumi merdeka. Rengas Dengklok 20 Mei 28 dibuat merdeka. Sobat guys, mari kita lihat kamar Pak Insinyur Soekarno. Sobat guys, inilah di mana Bung Karno seharian tidur di kamar inilah. Kasur dan bantal ini masih asli. Waktu masih dipakainya Bung Karno. Tempat istirahat dan tidur dan menyusun, menuliskan teks proklamasi, dan ini lemarinya. Ini lemarinya. Ini sobat guys, ini meja kerja yang dipakai oleh Insinyur Soekarno atau Presiden pertama Republik Indonesia. Disinilah keseharian dia untuk menulis. Sederhana namun sejuk dengan ventilasi ini pada waktu masa 19 Agustus itu. Sekarang kita mari melihat kamar Bung Hatta. Sampurasun. Nah, ini tidak beda jauh. Ini adalah tempat tidur yang masih orsinil dan kasurnya serta bantalnya pun masih asli yang dipakai dahulu tidur ya Bung Hatta.
tidak beda jauh. Coba kita lihat. Ranjang ini zaman dulu disebutnya ranjang ya, masih antik, masih terbuat dengan kayu jati. Lihat ada atapnya, kita lihat ini semua terbuat dari kayu. Nah. Sobat guys, saya merasa ada getaran yang begitu kuat, tapi bukan dari area kamar ini. Ini ada sesuatu yang intinya menarik dari makro elektrik, dengan getarannya itu begitu kuat untuk mengajak saya ke sana. Nanti saya akan menggunakan ini dulu di mana arah tersebut. ...40 meter dari sini. Nah, sobat guys, saya akan mencari getaran energi itu 40 meter dari sini. Mungkin jangan-jangan tidak jauh dari sini ada Kali Citarum. Kali Citarum itu kali termasuk tua, karena pada zamannya Tarumanegara dia sudah dipakai dengan kapal-kapal kerajaan untuk singgah atau bersandar di kali ini. Nanti sobat guys akan saya ajak ke sana untuk mencari getaran yang begitu kuat. Mari sobat guys, sekarang kita akan menuju Kali Citarum. Di mana Kali Citarum itu adalah dari zaman Tarumanegara sebagai batas kerajaan Pasundan yang terbagi dua antara kerajaan Galuh dan kerajaan Pasundan Pajajaran. Maka sebagai batas kalinya adalah Citarum. Mari kita akan telusuri ke kali. Sobat guys, kita harus naik kalinya di bawah situ. Seperti biasa kita harus butuh perjuangan dan ekstra hati-hati. Nah, itu dia kalinya. Sobat guys, kita sudah sampai pada tepi Kali Citarum. Kali Citarum dahulu zaman kerajaan Tarumanegara, kapal masuk ke sungai ini dan bersandar di sungai ini. Makanya menurut konon cerita banyak perahu-perahu kerajaan yang terbalik atau karam di sini. Maka kita akan melakukan meditasi apakah ada pusaka-pusaka sisa-sisa kerajaan Tarumanegara yang tertinggal di sungai ini. Baik, saya akan copot sepatu dulu. Kita mesti hati-hati. Sobat guys, itu bangunan-bangunan tua, tempat dulu kapal-kapal bersandar. Sobat guys, saya akan meditasi, mengadakan komunikasi dengan alam astral atau penunggu wilayah sini. Kita harus kulunuwun, begitulah tata etika yang harus kita lakukan.
Sobat guys, energinya begitu kuat, tidak bisa dihadirkan ke permukaan air. Jadi saya yang harus mengalah, saya yang harus turun ke sungai ini. Baiklah, tidak apa, saya akan buka baju dulu lebih aman. Tidak apa-apa sobat guys, tidak apa-apa. Ini suatu peristiwa. Sobat guys, di sini sumber. Coba bisa masuk sini. Tidak ada di sini. Saya akan membawanya ke sekitar tengah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Luar biasa sobat guys. Saya tidak heran kalau energi begitu tinggi dan mengharuskan saya harus nyebur ke kali. Jadi perjuangan saya tidak sia-sia. Ini semacam Pataka Trisula sobat guys. Mungkin abadnya semasa Hindu atau Buddha. Yang jelas pusaka ini bukan datang dengan sendirinya. Mungkin karena perjalanan pada abad atau zaman Tarumanagara atau mengalami kecelakaan kapal yang ada, jadi ini terpendam. Lihat, sudah dipenuhi dengan platina atau korusi. Mudah-mudahan tidak mengurangi ornamen bilahnya. Ini dengan sang Wisnu naik Garuda, Wisnu Kencana atau apalah. Yang jelas ornamen ini begitu tua dan bilahnya dari berbahan perunggu kalau saya memperkirakan, karena saya belum pastikan benar ini bilah perunggu atau yang lainnya karena masih kotor dan karat. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diketahui kalau dia sudah dibersihkan melalui proses pembersihan. Alhamdulillah sobat guys, ini hasil karya daripada anak bangsa, nenek moyang kita yang begitu adiluhung. Maka lestarikanlah budaya Indonesia, cintailah budaya Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?